Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia hadir kembali ke hadapan Anda malam hari ini di program Dua Sisi. Ya, benar sekali, malam ini Dua Sisi tampil berbeda untuk Anda. Tadi sudah kita nikmati bersama Mengejar Matahari, Bima dan temannya. Oke, nah malam hari ini yang pasti kami akan membahas beragam isu, khususnya yang saat ini sedang hangat adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ini menjadi perbincangan? Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini pada Rabu kemarin sudah diserahkan ke Presiden. Setelah sebelumnya 5 Oktober disahkan oleh DPR. Dan kita tahu pada saat pengesahan minggu lalu kurang lebih ada banyak pergolakan, penolakan, bahkan unjuk rasa yang berujung dengan vandalisme dan rusuh. Nah, tapi tidak sampai di sana saja. 4 hari belakangan pemirsa, publik kembali dibuat bingung dengan beredarnya 5 versi draft naskah final Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu pertanyaannya, undang-undang mana yang benar? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Masalahnya bukan berhenti ketika kita menemukan undang-undang mana yang benar. Tetapi apakah dalam undang-undang yang benar itu ada yang salah? Nah, itu jauh lebih penting menurut saya, itu pun kalau menurut ya. Apa ada yang salah gitu ya? Apakah ada yang salah di Undang-Undang Cipta Kerja yang benar? Nah, nggak cuma itu, Cak, pertanyaannya. Bahkan ada yang menuding nih ya, publik itu sampai mencurigai, ada nggak sih dalam tanda kutip pasal-pasal yang diselundupkan? Begitu, tudingannya serius loh itu. Nah, ini makanya kita bicara santai karena tudingannya serius. Harus kita hadapi dengan santai supaya serius tapi tidak santai ada gitu ya. sangka Oke, gitu kan. iya. Makanya sudah hadir, ini luar biasa tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan masukan pada kita ya, karena kita juga nggak terlalu tahu saya sebenarnya. Tapi saya berani mengundang beliau ini, Bung Junimat Girsang. Ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam. Malam Bung, sehat ya? Malam, sehat. Sehat yang paling penting ya. Penting, sehat. Selain Bung Junimat juga sudah ada dari DPR juga, Bung Nasir Jamil, Bung NJ kita manggilnya ya. Dari NJ. Kayak nama saya nih, Anggi. CL, betul. Jadi dari fraksi PKS. Selamat malam Bang. Malam, Assalamualaikum. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Dan hadir juga di sebelah kanan saya di samping Bung Junimat, ini Bung Yoris Rawiya selaku ketum dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya. KSPSI. DPD. Juga anggota DPD Republik Indonesia. Luar biasa. Sehat juga, Bung? Ya, dan narasumber saya yang paling cantik, narasumber kita, Cak, Mbak Asfinawati dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Mbak. Ini yang kemarin ikut demo juga ya, kalau nggak salah ya? Lebih sempurna ini laki perempuan. Wah. Ngomong-ngomong sempurna nih, saya mau langsung nih ke Bang Junimat. Udah disinggung soal sempurna. Memang nggak ada yang sempurna ya, Betul. apalagi nih hasil karya manusia nih, soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi pertanyaannya nih Bang, Bung Yoris juga, ini kok terkesan ini kok membingungkan sekali. Setelah diketok 5 Oktober itu yang diketok yang mana dari 5 versi yang beredar? Mulai dari 1028 halaman, tanggal 5 itu 905 halaman Dari katanya. jumlah halaman udah Betul, bingung. udah banyak ya. Sampai 1035 halaman dan yang diserahkan 812 halaman ke Presiden. Publik bingung nih. Bagaimana ceritanya? Saya langsung? Oh iya, Bung. Kalau saya jawab kan nggak bisa saya. Makasih saudara saya Cak Lontong dengan Mbak Dwi Anggia. Kalau pertanyaan yang mana yang sah, tentu yang diserahkan kemarin tanggal 14 Oktober Ya. kepada Presiden melalui Sekretaris Negara. Itu yang sah. Ya, kalau mengenai halaman berapa-berapa, saya kira tidak perlu diperdebatkan. Karena yang penting isinya benar nggak, itu yang perlu. Yang kedua, tentu Presiden juga, ya sebelum menandatangani ya draft RUU tersebut, tentu akan mempelajari, ya kan? Kan ini usulan dari pemerintah, Omnibus Law ini, ya kan? Tentu mereka lebih paham, lebih tahu apa yang mereka ajukan usulan selama ini. Nah, ketika ada misalnya, ya dalam tanda petik penyalahgunaan, ya karena kepentingan, pemerintah akan tahu. Dan Pak Jokowi tidak bisa didikte. Beliau punya prinsip. Ya, beliau punya naluri juga. Ya, dan beliau juga di dalam memerintahkan kementeriannya untuk mengajukan ya Omnibus Law ini,
tentu punya konsep untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Oke, sampai di situ loh mempunyai konsep untuk memperbaiki perekonomian. Tapi tujuannya. banyak yang menolak kan ya, termasuk nih Mbak Asvina. Mbak katanya sudah pasti yang diketok itu, yang diserahkan itu yang benar, yang diserahkan ke presiden gitu loh. Jadi ya udah, harusnya percayalah dengan proses itu begitu. Ya harus percaya dong. Kita kan wakil Gimana, rakyat, Mbak? mesti dipercaya Ya oleh harusnya rakyat. anggota DPR nih yang ditanya, harusnya kan saat pengesahan itu kan pembahasan tingkat 2 ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang MD3 itu ada syarat-syarat bagaimana sesuatu menjadi undang-undang melalui dim fraksi, pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 2. Dan pembahasan tingkat 2 sesudah itu tidak boleh lagi ada perubahan substansial dong. Tapi kalau kita bandingkan pasal di dalam draft 90 halaman 905 yang judulnya adalah pada saat pengesahan pembahasan tingkat 2 dengan yang diserahkan 812, itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya di ketenagakerjaan 156A itu pesangon dari yang paling banyak menjadi hilang, itu kan maknanya besar sekali dan artinya itu ada penyelundupan kata-kata. Proses sesudah pembahasan tingkat 2 masih dibahas substansinya. Ini siapa yang ngedit? Itu menghina seluruh anggota DPR yang lain. Tunggu, tapi ini serius nih tuduhannya nih, penyelundupan kata-kata. Saya kira Bu Yoris. begini ya. Sebetulnya begini. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Pertama, kalau kita ribut tentang jumlah halaman, menurut saya itu kan hanya teknis ya. Yang penting substansi, proses pembahasan itu yang paling penting kan. Kita pahami Undang-Undang nomor 12 yang direvisi nomor 15 tentang perundang-undangan, situ jelas bahwa yang mengusulkan inisiatif itu kan dari pemerintah. Ya, Pemerintah menyerahkan DIM itu Februari dengan surpresnya kan. betul. Kemudian DPR sesuai dengan fungsinya dan DPD mulai melakukan sosialisasi dalam proses itu. Karena ini kan tripartit kan, pemerintah, DPR, dan DPD. Ya. Nah, saya kebetulan terlibat di dalam panja itu. Dari DPD kami ikut terlibat dalam proses pembahasan itu dan sudah sampai dengan akhir pandangan pertama sebelum masuk ke yang kedua itu sudah 64 kali. Pertemuan pembahasan soal Pembahasan ini, ya? itu Oke. pagi, siang, malam terhalang beberapa saat waktu itu karena ada anggota dari balik yang kena corona. COVID. Sehingga itu di close. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian kita lakukan dan itu pagi, siang, malam. Jadi saya pikir begini, proses Omnibus Law ini sesuai dengan undang-undang ini sudah berproses. Oke. Dan kami sebagai buruh, saya kebetulan ketua umum SPSI, sejak Januari mulai berhembus bahwa pemerintah akan kirim undang-undang inisiatif Omnibus Law, kami melakukan aksi. Aksi kami bukan menolak Omnibus Law, tetapi kami minta supaya dalam proses ini sejak awal, itu Februari, agar buruh dan pekerja dilibatkan. Oke. Nah, akhirnya pertemuan dengan Presiden, dan Presiden menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan Omnibus, klaster untuk tenaga kerja akan dibahas paling terakhir. Ini supaya kita bisa pahami secara baik dan benar tentang mekanisme ini. Oke. Karena terakhir ini kan ribut, ada chaos di mana-mana. Benar. Bukan Tahan buruh, dulu. itu yang Oke, benar sampai di sana benar. Kita Jadi, lanjutkan nanti. Kita lanjutkan karena masih belum terjawab semua ini. Iya, Ya kan? soal penyelundupan pasal tadi nanti Bu Junimat jawab ya. Kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Ampun Bang Jago. Nah ini kata-kata kuncinya ampun ini. Ampun, saya udah tua suruh joget ini juga kan. Ampun Ca, kenapa Ca ampun? Tapi ini sebenarnya kan kita sampai di sini kan membicarakan masalah naskah. Ya. Saya jadi teringat bahwa dalam sejarah bangsa kita ini selalu punya potensi masalah ketika berkaitan dengan naskah. Apa Bahkan aja? lahirnya bangsa kita 17 Agustus, naskah proklamasi yang hanya selembar aja itu yang asli ada coretannya loh. itu. Nggak mulus nulisnya. Super Semar, naskah Super Semar satu lembar juga masih pro kontra. Pro kontra. Udah lihat naskah Mana Super yang Semar? asli? Udah lihat naskah? Belum pernah. Oh, makanya kenapa berkomentar? Nah, makanya Kopinya. satu lembar aja kita bermasalah, apalagi ini 800 Ribuan lembar. halaman Yes. lebih. Jadi kalau ada
masalah biasa sedikit-sedikit lah, itu biasalah ya mungkin ya. Manusiawi lah. Nah itu makanya ampun, ini harus dijelaskan juga di Ampun, sini. Bang Jago, Karena gitu mungkin saya bisa memahami, yang lain bisa nggak? Nah, Itu masalahnya. tapi sebelum dijawab, tadi pertanyaannya belum dijawab, Bung Junimat, soal ada tudingan, ada yang berubah substansinya, kekhawatiran ke sana. Apa jaminannya itu nggak terjadi? Saya kira begini ya, Anggi. Kalau disebut berubah, saya justru tidak pernah melihat ada perubahan itu. Jadi coba diterangkan, yang mana yang dirubah? Yang mana yang berubah? Ya kan? Yang saya tahu ya berkurangnya halaman, itu pun karena ukuran kertas. Oke, masalah Itu saya tahu. margin, kertas. Nah gitu kalau ya. ada perubahan, Teknis saja kan? substansi nggak ada menurut saya. Karena kita kan terlibat di dalam. Ya saya juga tanya ke teman-teman balik bagaimana ceritanya. Kita punya praksi, saya bicara ke praksi, lalu mereka terangkan, mereka kasih dokumennya, nggak ada perubahan. Jadi ada kalau perubahan. ada informasi Kalau ada perubahan, Teman-teman Ya, baliknya ya, Bung memang Nasir gimana? memang sering sekali kita kemudian mengabaikan teknikal, ya. Oke. Lalu kemudian kita sebutkan yang penting substansialnya. Kita lupa bahwa OBL ini pengalaman pertama kita, ya, pengalaman pertama kita. Dan ini bukan undang-undang biasa, ini undang-undang luar biasa. sangat luar biasa. Ya, dia mereduksi, ya, ada 1000 lebih pasal. Dia mencoba untuk kemudian mereduksi juga ada undang-undang, ada sekitar 76 kalau tidak salah ya. Awalnya 78. 79. Awalnya 79. Awalnya 79, kemudian kemudian turun lagi. Jadi ini bukan undang-undang biasa, makanya itu sangat simplikasi kalau kemudian Bang Yoris, kemudian Bang Junimat bilang bahwa teknikal itu tidak begitu penting. Ini hal undang-undang yang tidak biasa. Ini baru pertama kita ini, pertama sekali. Nah karena ini undang-undang tidak biasa, apalagi kan idenya ingin sinkronisasi, penyederhanaan, pemangkasan, regulasi, kemudian ingin menjawab tantangan terbesar soal penyediaan lapangan kerja, ya kan, soal kemudian Indonesia ingin keluar dari negara yang berpenghasilan menengah, middle income, tapi kemudian kok tidak melibatkan ya publik yang luas begitu loh. Seharusnya kan ketika ini undang-undang yang tidak biasa, maka juga harus melibatkan banyak komponen begitu. Oke, sebentar. Nah, ini teknikal seperti ini. Nah, Sebentar, Bung karenanya Ence. dalam undang-undang yang disebutkan oleh Bang Yoris tadi itu mengatur teknikal itu. Oke. Jadi sebelum kita sampai kepada substansial, teknikal ini juga harus dirapikan. Ada begitu dua loh. nih, soal teknikal tapi sebelumnya soal publik tidak dilibatkan nih perwakilan dari Kalau publik saya juga begini, KSPSI. kami kebetulan di DPD ya, saya ikut di situ dan kami sudah lakukan itu tahap sosialisasi sesuai dengan mekanisme karena ini adalah usul inisiatif dari pemerintah. Kami sudah komunikasi dengan pakar, kemudian dengan para pekerja, kemudian dengan kampus-kampus, ada 5 kampus. Kami berproses itu yang sebetulnya menyangkut keseluruhan karena Omnibus Law ini bukan hanya cipta kerja saja, Bukan tapi soal ketenaga berbagai kerjaan macam saja ya, ada regulasi, banyak tata ruang, pasal segala ya. macam. dan juga tentang kewenangan daerah yang tadinya kalau kita baca naskah akademis atau DIMI yang masuk dari situ, oh itu ribut semua kita. Dan kita ribut sekali dari 8 pasal yang ditarik semua kewenangan yang pusat, akhirnya kita sebagai DPD ya, kita bicara akhirnya di pangkas 6. Juga tentang tenaga kerja. Jadi memang proses ini kami menurut saya yang saya ikuti dari awal ini kita sudah sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku. Nah sekarang tinggal kalau memang ini tidak disetujui, mari kita ada mekanisme hukumnya yaitu ke MK melakukan oke. judicial. Dan itu kami SPSI sudah lakukan itu. Oke, tapi sebelum sampai ke sana Bung Yoris, tadi disinggung oleh Bung Nasir sedikit soal masalah teknis. Pada hari Sabtu itu sepakat untuk membahas ke tingkat yang lebih tinggi di paripurna, itu Ya. kan harusnya urusan teknis itu sudah selesai. Urusan typo lah, urusan secara Iya, memang kertasnya. kalau Ini saya bilang, pekerjaan yang yang saya maksud tergesa-gesa begini. itu sering lupa. Nah, Ya kan? kuncinya itu tuh. Dari, Disampaikan oleh karena sekjen ke pekerjaannya negara, itu yang cepat-cepat, resmi. jadi banyak yang Yang lupa. lain bukan. Iya, Jangankan rancangan undang-undang, kalau kita mau keluar aja dari rumah tergesa-gesa, pasti ada yang tinggal. Kalau nggak handphone, dompet Apa ketinggalan. saja, pokoknya ada yang tinggal, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa memang ya terburu-buru sehingga kemudian ada beberapa hal-hal catatan yang kemudian terlupakan, termasuk juga menyiapkan naskahnya yang
selesai begitu. Tapi oleh karena itu kan membingungkan sebenarnya. Kami sebenarnya malu juga kita Bang, DPR ya dengan pemerintah. Karena beredar versi-versi itu di luar. Versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5. Orang 5 kemudian bertanya, versi loh, bingung. yang mana ini gitu kan? Yang mana yang benar kira-kira Yang begitu. mana? Lalu Saya kira kemudian ada begini ya. penjelasan Yang paling benar secara itu yang administratif saya kira begini. bahwa kemudian ukuran Ya. kertasnya berubah. Oke. Ya, sehingga Kalau- kemudian halamannya juga kemudian berkurang. Berkurang. Oke, Lalu sebentar, apa Bang. kemudian bisa kita benarkan hal-hal seperti itu? Kan itu pertanyaannya, gitu loh. Ya, Begini, kalau menurut saya begini ya, kenapa sampai muncul 3, 4, 5 versi itu? Ini kan ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Ada birokrat, ya, ada dunia luar yang punya kepentingan dalam hal ini. Ya kan, kita tahu. Ya, saya tidak menyinggung demo, tapi ada demo. Tunggu. Maksudnya pihak gitu. yang berkepentingan ini apa di sini? Ada birokrat, para pengusaha. Oke. Ya, contoh misalnya nikel. Ya, nikel ini kan sangat mahal sekali. Selama ini nikel itu diekspor, ya, secara membabi buta, tanpa kontrol yang dari pemerintah. Nikel mentah, lalu Jokowi keluarkan peraturan, ya, nikel itu tidak boleh ekspor, Bikin smelter dulu. ya, diolah di Indonesia, Oke. dibuat di Indonesia. Kepentingannya jadi bukan baterai. ada di undang-undang omnibus ya, bahwa Iya. royalti tambang batu bara bisa 0%. Loh, enggak, saya kasih Itu contoh. negara dapat apa? Enggak, Rakyat dapat sebentar. apa? Loh, 0%, itu luar Freeport biasa itu gimana, banget itu. Freeport? Itu bagaimana Freeport? Kita harus melihat semua dong, jangan lihat satu-satu. Ya, dulu di Freeport itu Iya, kalau berapa saham lihat kita? semua jangan cuma lihat Sekarang nikel, lihat tambang batu bara 51% juga Freeport dong. kita saham Lihat kita di sana. HGU 90 Itu tahun bagaimana? juga dong. Jadi Outsourcing tolong pasarnya lihat dihapus. bagaimana Gimana? ya gebrakan Pak Jokowi ini untuk bangsa dan negara ini. Tidak boleh begitu dong. Oke. Tidak boleh. Tadi- Tidak, saya kasih contoh nikel itu loh. Ya, kalau dulu Uni Eropa dengan gampang mengambil nikel dari Indonesia, mentah, dia olah di sana, lalu muncul mobil listrik. Kalau sekarang nggak bisa, harus dikelola pemerintah sekarang. Jokowi tidak mau lagi nikel mentah langsung diekspor ke Uni Oke, Eropa. nah kita balik Saya lagi. kira begini, kami di DPD itu punya kepentingan karena kami representasi dari daerah Oke. tentang proses omnibus law. Dan pertama kali kami memang keras. Setelah kami mendapat penjelasan dari pemerintah, kemudian kita sandingkan ini di pemerintah, ini yang kami lakukan, maka terjadi kompromi di situ. Dan semua sudah sepakat. Tapi sebenarnya Karena- Bang Yoris, sebenarnya kan OBL ini dia akan menarik kewenangan daerah ke pusat. Kalau itu kami setuju. Karena Itu setuju. pemerintah Sangat menilai sentralistik. pemerintah Betul. menilai Kalau itu saya karena banyak sekali peraturan di daerah dan bertele-tele kan begitu ya asumsi Setuju. yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Tapi di sisi lain menurut saya ini juga kegagalan pemerintah mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap daerah. Pemerintah Padahal yang ada mana? relasi Pertanyaannya pusat dan pemerintah yang mana? daerah. Itu Sebenarnya ini bukan sekarang Ya, daerahnya kalau kita berarti merujuk maksudnya. kepada undang-undang sebenarnya, selain kewenangan-kewenangan yang sudah didelegasikan kepada daerah, fungsi pemerintah itu adalah pengawasan dan pembinaan. Intinya nggak Setuju. jalan itu ya. Artinya ketika ada peraturan yang bertele-tele, ya, kemudian terlalu rumit, itu di mana selama ini fungsi pengawasan dan pembinaan, terutama dalam soal regulasi. Oke, ini Boleh jadi kalau itu misalnya setuju. Kemendagri melakukan review terkait dengan peraturan-peraturan daerah yang akan disahkan di daerah. Jadi maksud Bung Nasir mendingan itu yang diperbaiki ketimbang omnibus law ini Iya, dibahas. seharusnya itu juga menjadi perhatian Oke, iya, begitu. iya. Seharusnya DPD itu paling keras Loh, harusnya. kami- menolak Nasir, seperti itu saja. saya mau Lalu katakan, tiba-tiba kami kemudian cukup keras. DPD bisa lemah, saya juga nggak tahu. Ampun, DPD ampun lemah. kalau kata Tidak Cak Lontong. lemah. Tapi kan kapasitas kami sampai pada tahapan pertama kan. Dan Anda bisa lihat saya bawa ini tentang dokumentasi. Kami kritisi tentang berbagai macam hal. Pertama bahwa kalau kita melihat dari awal dimnya dari pemerintah, terkesan bahwa ini sangat sentralistik dan mengkhianati semangat reformasi. Kewenangan yang sudah diberikan 22 tahun lalu karena reformasi, sekarang ditarik. Itu ada 8 hal. Kemudian kami coba berdialog, itu ya, 64 kali bos. Pembahasannya. Akhirnya kita temukan dan ini harus ada win-win solution. Oke, tunggu dulu. Kita balik lagi nih masih menggantung tadi Bung Nasir. Saya agak tergelitik ini soal keburu-buru gitu loh. Oh, tergesa-gesa. Kalau saya bilang tidak Tergesa-gesa. keburu-buru itu kesan Benar ya, itu persepsi aja kalau saya. Ya sebenarnya coba. kalau undang-undang biasa tempat kami, misalnya kita bukan OBL lah, Ya. undang-undang lain, itu bisa lama, bisa 2 tahun, Nah. ya kan? Bahkan kadang-kadang bisa 3 tahun gitu Itu ya. cuma Itu untuk di satu prolegnas undang tahun atau untuk 2020. undang-undang. Ini Tapi kalau 74 undang-undang dengan rentang Walaupun waktu memang gitu. kadang-kadang kita kemudian ditanya, kita kemudian balik bertanya,
kami cepat salah, kami lambat salah, kan kira-kira begitu. Tapi sebenarnya Iya. bukan soal itu yang dipertanyakan oleh publik adalah bagaimana cepatnya, kan begitu. Betul. Sama Kenapa ini. bisa lambat Ini dan kan, sebagainya. ini kan masuk Jadi dalam saya mau prolegnas. tanya, menurut saya Ini kan memang Februari kan sampai lebih kurang dengan 8 bulan kalau tidak salah, Betul. ya, 8 Berapa? bulan. Ya, Dengan jumlah yang begitu banyak pasalnya, mereduksi banyak undang-undang, kemudian juga banyak pasal. Seharusnya kan seperti saya katakan tadi itu, ya, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga kemudian tidak ada gejolak. Dan Partisipasi bagaimana begini, kemudian Nasir, saya mau perguruan tanya dulu, tinggi kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 15 tentang perundang-undangan kan, kalau ini adalah inisiatif pemerintah, maka tugas DPR dan DPD untuk yang sosialisasikan itu. Undang-Undang 12 bukan 2011 pemerintah. maksudnya Bang Yoris. Ya? Ya, udah Undang-Undang diubah. 12 2011. Udah diubah. Ya, Udah dirubah jadi Undang-Undang 15. Tapi yang 12-nya masih itu. Ya. Jadi tentang perundang-undangan Ya. itu kan, ini kan ada dua. Kalau inisiatif oleh DPR, seperti HIP kemarin, itu DPR. Omnibus Law ini inisiatif dari pemerintah, kemudian dengan surpresnya dan dim lengkap. Yang punya tugas untuk mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, itu DPR dan DPD. Bukan pemerintah. Oke, sampai di sana tunggu dulu, Bung. Ini saya mau tanya. Partisipasi Nah, sekarang kedua saya mau masyarakat. bilang, Nasir. Kalau sekarang kita anggap ibu bilang tadi, wah ini terlambat. Kalau dengan cepat begini, kalau DPR kompak, ini prestasi atau tidak? Karena dia masuk dalam prolegnas kemarin. Ini harus jadi prestasi. Bentar, Iya, Bung Yoris, bentar. justru itu. Prestasi nih Mbak Sinawati harus jangan diapresiasi. balik-balik, Bung Yoris, kan? tunggu dulu. Begini, Ini Memang prestasi antara Mbak, DPR prestasi dan katanya. prestasi itu beda tipis aja. Oh pasti, tergantung Gini, dari mana kita menafsirkan itu. Jadi kan kan? jadi Mbak, tunggu dulu. prestasinya kan bukan cepat atau lambat Oke, saja. terus nanti kalau Tapi kan lambat ribut. substansinya. Ya, nanti terlalu begitu. cepat-cepat, Dan ini. menurut saya ada kesalahan berpikir sejak awal kalau kita perhatikan pidato Pak Jokowi di Oktober 2019. Ketika mengenalkan Omnibus Law pertama, dia kan sebut ini untuk investasi, Ya. kemudian investasi dari luar. Pertanyaannya, apakah persoalan bangsa Indonesia adalah karena ketidakan investasi dari luar? Kedua, apakah betul undang-undang Omnibus seperti itu akan mendatangkan investasi yang baik atau investasi abal-abal? Karena kita tahu dalam undang-undang ini akan tidak memperhatikan soal lingkungan, circulability dihapuskan, soal korupsi, Oke. gitu. Padahal kalau kita lihat kontrak-kontrak investasi luar yang bonafit, dia akan minta ada gak ketentuan anti korupsi. Oke, Gitu. Ini sampai di sana korupsi. tahan dulu. Bener ini nggak investasi cita-cita mana, mulia abal-abal yang Omnibus diundang? Law ini akan terrealisasi Mendatangkan nanti? investasi. Kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Di dua sisi. Nah, tadi kembali lagi. Jaminan nggak bahwa undang-undangnya akan mendatangkan investasi itu pertanyaan yang harus dijawab dan kuncinya memang di situ juga. Tapi pada prinsipnya kalau saya mewakili rakyat ya dari sisi apalagi komedian itu Bang NJ ya. Begini, Undang-Undang Cipta Kerja buat saya kalau itu rame wajar. Karena namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya pasti rame. Kalau sepi itu kerjanya mengeningkan cipta. Nah itu baru sepi. Setuju. Nah, Beda. itu baru sepi harusnya. Mengeningkan cipta maksudnya, Cak. Apakah itu jaminan undang-undang ini bisa mendatangkan investasi? Idealnya kan begitu, loh. cita-cita Ini saya bilang idealnya. kalau kita bicara tentang semangat dulu ya, semangat, roh, niat. Saya pikir begini, apakah yakin nggak Jokowi ini dia mau menyengsarakan rakyat? Saya kira tidak. Semua pasti berbeda. Kalau kita mau lihat tentang investasi, saya mau katakan, kenapa kita sekarang mengalami berbagai macam kesulitan? Pertama, soal birokrasi atau aturan. Ini setuju dulu, ya kan? Kedua, korupsi. Ini masalah yang harus dipangkas. Nah, undang-undang KPK-nya ini sudah memangkas dilemahkan dengan undang-undang revisi KPK dan panselnya Pak Jokowi. KPK dilemahkan menurut Mbak Ingat, Sinawati. ini begini. Kita mesti lihat secara keseluruhan, bukan pasal. Seperti dia bilang pasal berapa 95 apa sih? 156A. Ini nanti diatur di dalam PP. Itu clear itu. Kalau kita bilang ini sekarang begini dulu, kita bicara Jokowi ini baru 6 tahun memerintah, Bos. Oke, Bung Yoris, boleh nggak? Justru investasi itu jadi takut karena kalau kita lihat sebetulnya Siapa pola yang paling bilang? mendasar dari undang-undang Tunggu, Anda Omnibus kasih Law saya ada diatur bukti dengan bahwa PP. investasi takut Oke, dari sebentar, mana? Bung Yoris, Apa kita dengar semua dulu. dari atau semua orang akan takut. Kenapa? Kita tidak bisa tahu sebetulnya aturannya bagaimana karena diatur dalam PP. Variabel apa yang yang Anda akan pakai diatur bilang? dalam PP? Nggak Bisa. tahu karena PP-nya belum Nggak ada. salah. Itu dalam Saya kira dalam kalau teori baru perundang-undangan. takut tidak takut Itu cara-cara itu. yang buruk. Coba Anda Ya. kasih saya variabel yang mengatakan bahwa investor akan takut dengan Omnibus Law. Coba sebutkan. Bapak sudah pernah baca World Economic Forum survei, ada ease of doing business. saya ikuti Apakah semua. upah buruh ada di paling atas? Tidak. Kepastian hukum, korupsi itu yang paling atas. Ya, itulah Itu yang yang jadi isu ya. persis Undang-undang ini untuk memangkas yang persis itu, dilemahkan dengan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Nggak bisa. Undang-undang ini untuk memangkas semua yang Anda sebut tadi. Jadi Terus birokrasi kita yang bilang nggak koruptif bisa.
dipangkas melalui undang-undang ini. Iya, sebentar. Pertanyaan saya begini nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tadi dibilang kan Omnibus Law ini untuk menyederhanakan, memangkas birokrasi. Iya, iya. Tapi nanti kan ada turunan aturannya, ada Iya. PP, Iya. ada Pergub, segala macam permen. Iya. Apakah itu nggak akan sama aja? Jaminannya apa bahwa ini juga nggak akan mempersulit birokrasi nantinya? Betul Loh, kan dasarnya Omnibus Law. Kan sudah jelas, Kan ada itu payungnya. menjadi pedomannya, payungnya itu. Iya, artinya dengan begitu. kisruh ya, dengan kisruh meskipun akhirnya disebutkan ada 812 halaman, lalu ada aturan mainnya. Ya. Aturan mainnya lewat peraturan pemerintah. Ya kan? Nah, peraturan pemerintah itu kan mengisi hal-hal yang belum jelas. Bukan norma baru diatur dalam PP. Ya. Ya kan? Nah, pertanyaan publik nanti kan bagaimana kemudian pemerintah mengatur tentang petunjuk pelaksananya, petunjuk teknisnya dalam peraturan pemerintah itu satu hal. Di sisi lain juga Bang Yoris, ketika misalnya pemerintah mengatakan ya akan mendatangkan investasi, bagi saya pribadi dan bagi kami itu semacam seperti spekulasi. Kenapa? Kok nggak optimis sih bisa mendatangkan begini, bukan investasi? kita tidak optimis. Begini, maksudnya begini. Seharusnya ya idealnya pemerintah ketika misalnya mengatakan investasi akan datang dengan undang-undang ini, pemerintah itu sudah punya data besar tentang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Siapa saja investor itu dan investasi di bidang apa. Iya. Sehingga kemudian rakyat percaya dan itu memberikan harapan baru. Saya ingat misalnya ketika kita buat undang-undang tentang pemanfaatan lahan ya untuk kepentingan umum demi pembangunan. Itu waktu itu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Gita. Dia datang pada kami ke DPR menjelaskan, ini kalau undang-undang ini selesai nanti investasi akan datang ya karena persoalan tanah di Indonesia adalah persoalan yang rumit. Ketika undang-undang itu diselesaikan yang terjadi penggusuran. Ya atas nama hukum. Oke, jadi ini kekhawatiran sama berulang Iya, gitu jadi loh. kekhawatiran ini harus dipahami juga oleh pemerintah. Oke. Jadi pemerintah harus memahami ini Kalau dan harus kita- kemudian harus punya big data terkait dengan membangun investasi bangsa yang ini masuk begitu. dengan Saya kira hanya begini. penuh dengan kekhawatiran. Sebentar, Karena tahan begini, dulu. romantisme masa Dijawab lalu. nanti, Kamu Bapak-bapak. kan Karena ada pengalaman-pengalaman buruk yang kita Setuju. alami. Nah, ada begitu. kekhawatiran. Sekarang Poinnya saya itu balik hanya pertanyaan pengalaman, itu. tapi fakta. Bang Nasir, anggota DPR loh, dari PKS, mendukung dalam proses itu. Nah sekarang kalau mencela terus gimana kira-kira? Ya, Padahal tugas DPR itu kan mendukung yang itu mensusulat. dalam pandangan kami bukan berarti kemudian kita dipenjara untuk kemudian tidak bisa menolak. Mensosialisasi itu, Iya membuat kan? pencerahan. Kan ada hal-hal yang harus kita dukung, Setuju. tapi kan tidak semua kemudian harus kita dukung begitu Pasti. loh. Oke, Ya. sebentar, kita Soal lanjutkan nanti, kepemilikan Bapak-bapak. modal ya Usai di badan jeda. usaha milik Kalau negara, ngomong ini soal stop dulu, perairan stop. dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan usai Kita jeda. lanjutkan setelah Sesaat ini ya, lagi. Nah, kita dengar tadi tuh omongan Presiden. Silahkan buat yang keberatan, Baswi, Bung NJ yang keberatan silahkan ajukan ke MK aja. Kalau ada Uji materi. ketidakpuasan silakan melalui Tadi mekanisme. Bang Yoris juga ke MK ya? Ya. Tadi kan Bang Yoris sepakat kok malah ke MK. Sepakat Atau mau apa? mematikan batu No. uji? Begini, ya Anda mesti pahami ya. Kita kan demo dari awal, Februari itu, bukan soal menolak, tidak. Kita minta untuk buruh dan pekerja terlibat sejak Dilibatkan. awal di tripartit tentang proses ini. Kami berproses di situ. Kemudian ada hal-hal yang tidak sepaham. Kemudian datanglah si teman-teman itu ketemu dengan DPR. September. Kemudian dibentuklah pansus. Dan akhirnya untuk sepakat. Nah, dengar dulu, kamu jangan nyela. Saya kan bertanya. Kamu nggak boleh. Itu bukan bertanya, itu ngenyek namanya. Enggak, itu. saya nanya betulan. Iya. Kamu tanya, saya jawab dong. Iya, saya Hargai saya jawab dulu, baru Anda boleh. Oke, nyela. sebentar. Jadi Oke, begini. Silakan Bung Yoris. Kemudian dari situ terjadi proses. Kemudian waktu mulai tanggal 5 itu kan dipanggillah teman-teman ke presiden. September. Oktober kemarin, waktu yang pas demo besar, ketemu Iqbal, kemudian Rossi sama Andi Gani. Saya nggak mau ikut karena saya sebagai ketua DPD yang terlibat di dalam, bukan sebagai ketua anggota. Terjadi kesepakatan, ada keinginan-keinginan dari teman-teman, ada 8 hal yang kita memaksakan untuk itu harus diakomodir. Ternyata tidak semua, dan kita harus sampaikan. Kalau tidak semua nggak bisa kita memaksakan secara mutlak dong harus kepada itu. Nah kalau yang kita tidak setuju itu ada mekanisme hukum ke MK untuk melakukan judicial review. Review ya. Bukan soal menolak atau tidak, tapi kita mengusulkan 8, diterima cuma 6, 2 ini Oke. nggak cocok. Nah, untuk Mari yang dua kita ini akan silakan. mengajukan judicial Silakan, review. itu mekanisme formal hukum aja. Jadi Oke, buat apa? begitu, Nah, Mas akhirnya kita penjelasan. tidak mau ribut lagi, tidak mau turun lagi kan.
Kalau Gitu. posisi kami sudah begitu banyak kecacatan formil prosedur, dan kita sebetulnya punya Undang-Undang 2597 tentang ketenaga Kamu lapor kerjaan nggak? dan Medical review nggak ke MK? gantian Bang, Sebentar, Bang saya Yoris. baru sedang ngomong. Dan ada Undang-Undang 2597 tentang ketenaga kerjaan persis seperti ini sebelum dan sesudahnya ditolak, tapi pada akhirnya tidak ada judicial review karena memang nggak ada mekanismenya juga gitu ya. Dan itu bisa dibatalkan. Jadi yang mau saya katakan, undang-undang itu adalah komitmen politik. Komitmen politik dan keinginan politik bisa dibuat dengan apa saja, mau pakai perpu, mau pakai undang-undang lagi, apapun. Jadi sikap pemerintah dan sikap DPR itu akan dibaca rakyat sebagai komitmen politik. Apakah misalnya penghilangan kontrak 3 tahun di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dianggap menyengsarakan rakyat atau tidak? Dan ketika rakyat sudah berteriak, apakah itu diikuti atau tidak? Kan rakyat membaca. Yang saya aneh adalah yang menyuruh ke MK adalah mereka yang membuat. Puan Maharani, Presiden, ini kan sebetulnya mau menghentikan protes publik dan mau mendiametralkan seolah-olah protes itu tidak konstitusional. Yang konstitusional itu harus ke pengadilan. Lewat MK, Padahal ada kebebasan menyampaikan pendapat, ada Undang-Undang 1998 untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat, itu juga konstitusional. Jadi ini ada twist bahwa orang yang protes di luar pengadilan adalah inkonstitusional. Itu yang mau kita lawan sebetulnya. Karena negara hukum Indonesia menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapat dimanapun, mau di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Dijamin undang-undang. Jangan Ya. dikatakan hanya di dalam pengadilan yang konstitusional. Yang diatur buat apa DMK? Undang-undang itu proses politik oleh DPR kan, DPR dan pemerintah. Ini sudah diketok tek. Ya. Dikasihlah ke presiden kemarin oleh Pak Sekjen. Iya, tapi Bang- dikasih waktu gitu. Saya mau ini bicara tentang norma, mekanisme aja kan. Kalau ini sudah masuk ke ranah politiknya, itu yang saya nggak mau ikut campur dulu. Bahwa kalau tidak ada persetujuan, ada MK. Oke, tahan dulu. Ada Udah MK. diulang Silakan tadi Bung saja. Yoris. Oke. Atau kita mungkin kalau Anda punya maksud kalau ada apa-apa mari kita demo ke LBH, suruh LBH. yang Padahal protes. undang-undang Bukan. itu kan proses politik, produk politik. Iya, Di DPR itu kan setuju. proses politik. Tadi Ya, saya oke. katakan undang-undang itu proses politik. Betul. Tapi untuk disahkan, kalau ada yang tidak setuju, Jalurnya Ya, ada lewat ya, MK. Oke, jalur tahan dulu sampai di sana. Undang-undang itu Kita masih proses panjang. politik. Bung Jimmy, Kalau maju sudah bentar. masuk ke Dengan judicial berat review, hati itu nih menjadi harus. proses hukum dan produk Oke, hukum. dengan berat hati Ya, saya potong. kan begitu. Karena ada yang mau lewat ini. Kita akan Iya, lanjutkan kasihan. saat lagi. Kasihan yang mau lewat. Ya, silakan. Oke, sekarang calon tong kita akan mendengarkan suara-suara dari masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya. Oke, lihat di sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, coba kita lihat ini dari Dedi Mahendra Desta nih. Udah dibaca fullnya belum? Udah paham benar? Jangan cuma ikut-ikutan teriak, ini yang- dukung ini atau yang tolak. benar, Bang Enji. Benar. Padahal baca cuma sepotong-sepotong dan nggak paham isinya, apalagi sampai ngotot-ngotot dan biar dibilang keren. Itu satu. Tuh. Padahal konyol. Ada lagi, Yang ada lain, lagi. Kita akan lihat Karena lagi. Banyak nih masyarakat. ini juga. dari Muhammad Sahid Didu. Solusi selesaikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena saat sidang DPR tak ada naskah undang-undang yang disahkan dan sampai saat ini katanya masih diketik. Maka undang-undang tersebut belum ada. Udah Sidang diserahkan. pengesahan malam itu anggap saja latihan pengesahan undang-undang termasuk latihan mematikan mic mungkin maksudnya gitu ya. Iya. Ini tanggal 11 Oktober nih ya, Bung Jimmy tadi ya. Ini dari Henry Subiakto. Buruh demo itu logis karena kekuatan utama mereka memang di situ, bukan di argumentasi. Tapi kalau ngaku intelektual, ikut demo seperti buruh, berarti mereka lemah dalam argumentasi dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lebih senang tadi apa itu potong cepat ya. Nah ini dari Tama Satria Langkun, draft_final.doc. Draft_final Oh, Tama underscore Langkun. satu. Draft Final final banget. underscore dua. Final Final banget banget, satu. final banget dua. Padahal cuma 5. Ini Siapa Ini yang 6. kerjanya kayak gini? Nambah 1. Sekalian aja draft final banget akhir zaman. draft final banget akhirnya. Ini kayak Cak inget nggak? Oh, udah nggak inget kali ya, udah Dia ya dulu banget biasa zaman lah, kuliah. maksudnya? Revisi Mau skripsi, ribut itu, ngapain? draft Oh revisi iya, skripsi. Lu saya ingat banget karena saya paling banyak revisinya dulu. Tapi menurut saya yang agak janggal itu ya, saya amati gini. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini berlangsung panas waktu itu. Padahal kan menurut saya kan yang dimatikan mic. Iya. Kalau yang dimatikan AC logis panas. Iya, Ini iya. panas kenapa dimatikan mic kaitannya panas? Ini ada yang janggal. Ada yang janggal Ada yang gitu ya? janggal. Jadi menurut Cak Lontong kejanggalannya itu. Gimana Bang? Yang dimatikan mic kok yang Bang Jimmy situasi mah panas? kejanggalannya itu. Bukan AC. Bang Enji tahu, mic itu mati otomatis. Oh, mati otomatis. Ya, 5 menit mati. Jadi ketika saya bicara 5 menit, ya itu mati. Terus saya mau bicara nggak bisa lagi. Tuh, Cak nggak dimatiin jangan Udah nggak ngomong. bisa. Ya kan, kayak tadi tulisan di sini Sistem tadi aja. Nggak yang bisa. dimatikan. Udah by system itu. Ah, bukan AC-nya kan yang mati?
Enggak. Berarti kan harusnya nggak panas. Nggak panas, Gitu, harusnya nggak begitu. panas. Iya, Ya, cuma- salah tekan barangkali. Ya, salah tekan. Cak Lontong. Seharusnya mau tekan AC, tekan mic gitu loh. Cuman kembali ke yang tadi aja, seperti Bang Haji mengatakan bahwa apakah Omnibus Law ini menjamin kan begitu investor? Ya. Karena semua kembali kepada karakter, kembali kepada mentalitas. Ya, saya sampaikan bagaimanapun bagusnya undang-undang, kalau mentalitas tidak baik, ya nggak bisa jalan undang-undangnya. Betul lah. Ya, kalau itu sepakat Sama ya, saja. tadi seperti yang Iya. disampaikan Ya kan? Bung Nasir Sama ya. saja. Yang kedua, Bang Enci mengatakan apakah menjamin investor masuk? Ya, pemerintah sebelum mengusulkan undang-undang ini kepada DPR, tentu pemerintah sudah banyak mendapat masukan dari para investor dari dunia luar. Para Kan investor saja, para buruh dan pekerja juga dong harusnya. Itu sudah pasti. Ya, Dengan oke. masuk investor, tentu buruh akan banyak untuk ditampung kerja. Oke. Maka cipta kerja namanya. Ya, jadi tidak melulu kita bicara buruh, cipta kerja supaya banyak tenaga kerja yang bisa bekerja. Oke, Ini itu kita poin. harus bawahi juga. Oke, sebentar. Dan Itu poinnya keinginan Mbak kita Asfi ya. sudah Jadi terlibat. juga memberikan Iya. Jadi kesempatan kita lapangan terlibat kerja. dari proses awal sampai dengan PP nanti peraturan. Itu Kita ada tunggu. 35-an lebih investor, kalau saya nggak salah ingat tepatnya 35 yang juga mengatakan Omnibus Law ini tidak membuka iklim investasi yang baik juga. Gitu. Itu yang Ada saya katakan. 35 ya. Iya, sekitar 30-an lebih. Seingat saya 35. Jadi pertanyaannya Justru ini enggak? investor yang mana begitu. Kalau soal hiperregulasi tadi kan salah satu argumennya investasi tidak masuk karena banyak peraturan perundang-undangan. Saya mau bacakan hasil riset teman-teman saya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Sejak 2014 hingga 2018 kita tahu ya siapa pemerintahnya. Ada peraturan menteri 7.621, ada 765 peraturan presiden, ada 452 peraturan pemerintah. Jadi siapa yang memulai? Terus kok lewat undang-undang? Undang-undang sendiri hanya 107 undang-undang. Dan ketika yang banyak hiperregulasinya di tataran pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, Permen itu. peraturan pemerintah, Yang dibuatlah Omnibus Law yang isinya memberikan mandat lagi pembentukan peraturan pemerintah. Saya jadi bingung. Jadi poinnya apakah adalah itu betul-betul motivasinya atau tidak? Kebanyakan Jangan-jangan regulasi. motivasinya adalah dapat memberikan royalti 0% kepada tambang batu bara. Itu kita baru ketemu satu. Kemudian oke. menghilangkan 3 tahun pembatasan outsourcing, menghilangkan pasal 64, 65 tentang subkontrak. Memang betul diganti ke pasal 66. Tapi hilang satu kata bahwa kalau ada pelanggaran hukum di dalam outsourcing, dia akan batal demi hukum dan Oke. beralih. Sekarang nggak ada Oke, lagi itu. yang Justru pasti itu, ada banyak pihak yang nggak Bang Gia. puas Ya, ya. khawatir ada di sini juga mengancam wilayah konservasi perairan. Ya, jadi ada banyak bahkan hal menghilangkan sebenarnya. kepemilikan modal negara. Jadi memang ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran Itu wajar. publik. Kalau saya khawatir itu Ya, harus. jadi pemerintah juga jangan kemudian kupingnya itu tipis, dadanya sempit ketika kemudian ada gejolak, kemudian ada protes dan sebagainya. Oke, Jadi baik. kalau kita lihat belum lagi nanti misalnya dalam bidang pertahanan ada geospasial, ya. Undang-undang sebelumnya itu tidak membolehkan Oke. asing. Ya, untuk hal ini. Tapi tiba-tiba dalam cipta kerja ini setahu saya yang saya baca itu asing juga bisa. Baik, Ya. maaf sekali ini saya yakin banyak banget hal yang ingin disampaikan tapi kita terbatas waktu jadi kita harus akhiri. Apapun itu ya Cak, kita Ya, berharap semuanya ini. memang benar tujuannya ideal dan memberikan manfaat baik untuk investor, untuk pemerintah, untuk masyarakat terutama untuk masyarakat Iya, Indonesia. sama lah Yang misalnya paling penting. begini Anggi, mohon Mudah-mudahan. maaf ya, ketika orang tua menamakan anaknya dengan harapan, tapi tiba anaknya menakal. Oke, kita lanjutkan nanti di Harus perbincangan berikutnya. Dua sisi akan kembali Harus ganti nama kayaknya. pekan depan. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Harus ganti nama, Bang.